Pedangdut King Saipul Jamil baru-baru ini membuat heboh jagat maya. Ya, secara tiba-tiba ia dibekuk paksa oleh pihak kepolisian lantaran diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Momen penangkapan mantan suami Dewi Persik itu pun terekam dalam video amatir dan seketika viral di media sosial. Namun menariknya, dalam hasil pemeriksaan tes urin, King Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba. Meskipun demikian, hal tersebut nyatanya tetap membuat mantan istri King Saipul Jamil, Dewi Persik, memberikan komentar nyinyir. Dan untuk mengetahui beberapa fakta menarik lainnya, maka inilah 5 fakta viralnya penangkapan King Saipul Jamil atas dugaan kasus narkotika versi Cumi Top 5. Baru-baru ini, video Saipul Jamil yang diamankan oleh pihak kepolisian mendadak viral di media sosial. Ya, keributan yang terjadi di pinggir jalan raya kawasan Jakarta Barat pada Jumat 5 Januari 2024 tersebut berhasil mencuri perhatian warganet lantaran tampak Saipul Jamil yang teriak histeris saat dibekuk oleh pihak kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Saipul Jamil akhirnya buka suara. Dan inilah alasan Saipul Jamil teriak histeris saat dibekuk oleh polisi. Ya mungkin karena saya mau pertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal tolong, ini Saipul Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar-benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, Saipul Jamil diketahui langsung menjalani tes urin. Dan menurut hasil tes urin tersebut, Saipul Jamil ternyata dinyatakan negatif narkoba. Meskipun sudah dipermalukan atas penangkapan dirinya yang disaksikan oleh masyarakat sekitar, Saipul Jamil merasa tak masalah dan mengambilnya sebagai pembelajaran di hidupnya. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Iya, nanti kan akan kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dibebaskan sore ini, Pak. Nanti akan kita ini kan dengan penyidik, itu teknis pelaksanaan kegiatannya. Apakah mungkin menunggu hasilnya besok sampai pengumuman hasil sampel rambutnya keluar, atau bagaimana, nanti teknisnya dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba.
sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba. Ya semoga dia, ya mungkin ini ya pelajaran berharga buat dia. Karena dia tidak pernah namanya berprasangka buruk bagi orang yang mau bertobat, gitu kan. Karena itu aja sih poinnya, dia terlalu baik. Setelah mengungkapkan jika Saipul Jamil negatif narkoba, dalam kesempatan yang sama, pihak Kapolres Metro Jakarta Barat mengungkapkan bahwa yang menjadi target operasi bukanlah Saipul Jamil, melainkan orang yang berada satu mobil bersamanya, yaitu Steven, yang merupakan asisten pribadi Saipul Jamil. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada satu orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Steven. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saipul Jamil. Karena situasi sudah cukup krodit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri di masyarakat, karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini. Dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Saya belum bisa komen tentang itu, ya. Tapi yang jelas King Saipul Jamil tidak bersalah. King Saipul Jamil tidak bersalah. Oke? Itu aja. Yakin tidak bersalah ya? Untuk Yakin, ya, negatif. Ya kan? Negatif ya. Negatif ya. Dia bukan memakai narkoba. Siap seperti itu. Ya. Secara terang-terangan, Saipul Jamil menyebut jika ia tak mengetahui jika Steven, asisten pribadinya tersebut, menggunakan narkoba. Bahkan Saipul Jamil pun sempat tak percaya jika orang yang sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun itu adalah pemakai narkoba. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget. Saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini. Saipul terjebak dengan kelakuannya Steve gitu loh. Kalau memang benar Steve itu memang pemakai gitu. Pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba.
Menanggapi kehebohan jagat maya atas viralnya penangkapan Saipul Jamil, mantan istri Saipul Jamil, Dewi Persik, ternyata juga memberikan komentar nyinyir terhadap sang mantan suami. Dalam postingan Instagram story-nya, Dewi Persik menuliskan soal pembalasan. Untuk mengetahui lebih lengkap, maka inilah postingan Dewi Persik yang menanggapi penangkapan Saipul Jamil. Tanggapan aku, apa yang harus aku tanggapi? Mbak, sebenarnya ngomongin masa lalu tuh malu loh Mbak. Ini udah tahun berapa sih? Aku tuh gelai gitu ngomongin masa lalu. Aduh, saya tuh sekarang mau ke depan, Mas. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu. Itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. 1, 2, 3, 4, 5